pelajaran humas dan keprotokolan ini kita juga akan mempelajari tentang menyambut tamu perusahaan dan melaksanakan bagaimana caranya menjadi MC yang benar. Dan ada juga pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya berwirausaha yang benar, dan kita juga akan mempelajari tentang mengenai kewirausahaan, perencanaan bisnis, hingga menciptakan produk kreatif yang benar. Selain dana kas kecil, di dalam jurusan keuangan juga kita akan belajar tentang dana kas besar. Dana kas besar itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang relatif besar. Contohnya pembelian komputer, laptop, dan juga mesin printer. Dan di jurusan ini kita juga akan belajar tentang pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, di mana pelajaran ini berkaitan tentang mengatur sarana dan prasarana kantor, mulai dari pengadaan, pemusnahan, dan penyusunan barang inventaris kantor. Dan juga kita akan belajar tentang otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Pelajaran ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun rapat, dan juga kita akan mempelajari tentang lanjut juga ada yang namanya simulasi dan komunikasi digital. Di sini kita mempelajari tentang teknologi digital, komunikasi digital, yaitu dimulai dari pemahaman menggunakan media internet, mengoperasikan layanan-layanan internet, sekalian itu juga mengetahui aturan dalam dunia digital yang disebut kewarganegaraan digital. Sedangkan yang dimaksud dari kas besar adalah pengeluaran-pengeluaran yang relatif besar. Contohnya pembelian laptop, komputer, dan mesin print. Yang dimaksud dari dana kas kecil ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Contohnya pembelian ATK dan alat-alat yang ada di kantor. Dan juga kita akan ada pengeluaran kas besar. Kas besar ini adalah pengeluaran yang termasuk relatif besar, seperti pembelian komputer, laptop, ataupun mesin komputer. Nah, teman-teman, selain pelajaran-pelajaran yang tadi yang baru saja kita dengar, di dalam jurusan OTKP juga kita akan belajar tentang otomatisasi tata kelola kepegawaian, di mana pelajaran ini menyangkut tentang pegawai dan pensiun pegawai. Materi ini akan kamu butuhkan jika kamu berkarir menjadi staf personalia yang berhubungan langsung dengan pegawai. Dan di dalam pelajaran ini juga kamu akan mempelajari tentang disiplin pegawai dan gaji-gaji pegawai. Nah, ada juga pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Bukan hanya akuntansi, tetapi jurusan ini juga kita akan mempelajari tentang keuangan. Mata pelajaran keuangan ini kita akan belajar tentang membuat laporan keuangan, baik itu dana kas kecil maupun kas besar. OTKP juga ada mata pelajaran bernama ekonomi bisnis, yaitu kita akan belajar bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar, mengetahui keadaan ekonomi hingga mampu memecahkan masalah ekonomi dan sebagainya. Next, di OTKP juga ada pelajaran yang bernama administrasi umum. Apa sih administrasi umum itu? Ialah mapel yang mempelajari dasar-dasar dari pengertian, prosedur, lalu ciri-ciri, fungsi, dan cara kerja administrasi perkantoran. Ya, pastinya pengetahuan yang harus kita ketahui dan pahami jika ingin bekerja di kantor. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Tasya Prista Pangaribuan. Kakak adalah siswi dari jurusan OTKP atau Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran di SMK Teladan Serampa. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua apa sih itu OTKP, apa juga yang akan dipelajari saat kalian masuk ke OTKP, dan apa juga sih prospek kerja yang akan kalian dapat ketika kalian lulusan dari OTKP. Yuk simak video ini.